Halo Sobat Cicau, ketemu lagi. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau bahas tentang extra fooding atau pakan tambahan. Nah, pakan tambahan ini sangat penting buat burung, apalagi kalau burungnya yang belum gacor dan pengen gacor. Salah satu dongkrak birahinya biar si burung gacor ya pakai extra fooding. Dan juga extra fooding ini menjaga stamina si burung biar tetap prima, jadi nggak gampang sakit ya teman-teman. Tapi yang teman-teman perlu ketahui, untuk pemberian extra fooding ini harus pas teman-teman. Jadi jangan kurang ataupun jangan kelebihan. Kalau kurang ya efeknya si burung jadi kurang gacor, jadi malas bunyi gitu teman-teman. Kalau misalkan kelebihan ya efeknya tuh bisa bikin burung jadi over birahi. Nah untuk itu kita perlu tahu kandungan dari extra fooding, kandungan gizinya tuh bagaimana dan cocoknya tuh kayak gimana. Dan di video kali ini saya coba merangkum dari beberapa sumber tentang extra fooding. Nanti teman-teman bisa lihat, siapa tahu bisa jadi referensi buat teman-teman pemberian extra fooding yang pas dan cocok untuk spek burung teman-teman tuh yang kayak gimana. Simak terus ya teman-teman. Yang pertama, jangkrik. Jangkrik adalah extra fooding yang paling standar yang biasa diberikan untuk burung, karena kandungan gizi yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, jadi pas, aman untuk jadi pakan harian. Kandungan gizi jangkrik: dalam 100 gram jangkrik mengandung yang pertama protein 12,9%, kalori 121%, zat besi 75 gram, lemak 5,5 gram. Manfaat jangkrik: yang pertama sebagai sumber tenaga karena kandungan kalorinya yang sangat tinggi, dan yang kedua memiliki kadar kalsium yang tinggi, bagus untuk tulangnya. Yang ketiga rendah lemak, jadi nggak bikin burung kegemukan. Dan yang keempat, antioksidan. Yang kedua, ulet Hongkong. Untuk penghobi gantang, siapa yang nggak kenal extra fooding yang satu ini? Extra fooding ini sering dipakai para penghobi lomba untuk dongkrak birahi dan emosi burung. Kandungan gizi dari ulet Hongkong: yang pertama protein 48%, lemak 40%, kadar abu 3%, kadar air 57%. Manfaat ulet Hongkong: yang pertama meningkatkan emosi dan birahi burung. Tapi kalau untuk ulet Hongkong lebih kepada emosi. Yang kedua, efek dari ulet Hongkong bikin burung lebih gacor. Yang ketiga, karena sifatnya panas, jadi sangat berguna untuk menghangatkan badan. 4. Bisa digunakan untuk mengobati burung yang nyilet karena kandungan lemaknya yang tinggi. Ketiga, ulet Jerman. Ulet Jerman ini juga alternatif extra fooding yang bagus untuk dikasih ke burung, karena kandungan gizinya yang gak terlalu tinggi dan gak terlalu rendah atau pas. Menurut saya ulet Jerman masih aman untuk dikonsumsi tiap hari. Cuma tetap harus dibatasi pemberiannya biar gak timbul masalah pada burung di kemudian hari. Kandungan gizi pada ulet Jerman: yang pertama proteinnya 19%, lemaknya 14,19%, kalsium 139 ppm. Yang keempat serat kasar 2,60%. Manfaat ulet Jerman: yang pertama sebagai sumber tenaga, hampir mirip sama jangkrik. Yang kedua, kandungan kalsium yang tinggi, bagus untuk kesehatan tulang. Yang ketiga, mencegah kegemukan karena kandungan lemaknya yang rendah. Yang keempat, kulit cangkangnya lebih mudah dicerna oleh burung.
Yang kelima, ulat Jerman mempunyai sistem kekebalan yang tinggi, jadi kalau dikonsumsi oleh burung mampu membantu menangkal virus, jamur, bakteri, dan parasit. Yang keempat, ulat kandang. Ulat kandang juga merupakan salah satu alternatif extra fooding yang bagus untuk meningkatkan stamina dan birahi burung, karena kandungan gizinya hampir sama seperti ulat Hongkong. Kandungan gizi ulat kandang, yang pertama protein 48%, lemak 40%, kadar abu 3%, kadar air 57%. Manfaat ulat kandang, yang pertama meningkatkan stamina dan birahi burung. Dan yang kedua, karena kandungan gizinya tinggi, bikin burung lebih gacor. Yang ketiga, lebih aman dikonsumsi karena kulit atau cangkangnya lebih lunak, jadi lebih mudah dicerna. Yang keempat, menjaga kondisi burung tetap prima. Yang kelima, kroto. Kroto adalah salah satu extra fooding yang digemari penghobi kicau untuk mendongkrak birahi burung yang ditujukan untuk keperluan lomba. Kroto mempunyai kandungan gizi yang tinggi, bisa meningkatkan birahi burung. Kandungan gizi kroto basah. Dalam 100 gram kroto basah terdapat protein 47,8%, kalori 493, lemak 42,2 gram, kadar air 22%, zat besi 10 mg. Manfaat kroto, yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua merangsang birahi burung, yang ketiga bikin burung jadi gacor, yang keempat menjaga kondisi burung, yang kelima membantu mengatasi burung yang macet, stres, atau lesu. Yang keenam, cacing. Cacing extra fooding yang satu ini juga bisa jadi alternatif yang bagus untuk burung yang kita rawat. Extra fooding ini mempunyai protein yang tinggi tapi rendah lemak. Kandungan gizi dari cacing, yang pertama protein 76%, yang kedua asam amino 17%, karbohidrat 45%, lemak 1,5%, kadar abu 1,5%. Manfaat cacing sebagai sumber tenaga yang besar karena tingginya kandungan karbohidrat dan asam amino. Yang kedua, tidak bikin burung kegemukan karena rendah lemak. Yang keempat, penangkal berbagai penyakit karena cacing mempunyai sistem kekebalan tubuh yang baik. Yang keempat, pastinya bikin burung jadi lebih gacor. Nah itu ya teman-teman rangkuman dari beberapa sumber yang saya kumpulin yang ngebahas tentang extra fooding. Dan nanti teman-teman tinggal pilih aja extra fooding yang cocok tuh yang mana. Teman-teman tinggal nyesuaiin aja. Kalau misalkan teman-teman punya burungnya udah gacor, nah itu pemberian extra fooding itu nggak usah terlalu banyak. Jadi secukupnya aja teman-teman. Jadi biar si burung nggak overbirahi. Cuma untuk burung-burung yang masih muda, masih anakan, ataupun yang belum birahi, nanti teman-teman bisa kasih extra fooding yang lebih banyak. Gunanya apa? Biar si burung yang pertama nanti pertumbuhannya bagus ketika dewasa, dan kalaupun burungnya ibaratnya masih muda dan mengarah ke mapan gitu ya, itu birahinya mulai muncul gitu teman-teman, mulai stabil. Nah itu gunanya extra fooding. Ya intinya teman-teman nanti disesuaikan sama kebutuhan si burung dan keperluannya tuh untuk apa. Kalau misalkan untuk lomba juga pasti beda lagi keperluannya. Oh ya teman-teman, sekiranya kalau misalkan sumber-sumber yang saya bagi ke teman-teman kurang pas
teman-teman bisa tambahkan. Jadi kita di sini sama-sama saling lengkapin ya teman-teman. Karena saya sendiri kurang begitu paham tentang kandungannya, sampai detail banget tuh saya kurang paham karena emang bukan bidang saya gitu teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang di bidangnya bisa koreksi atau saling lengkapin biar sharing kali ini jadi lebih maksimal gitu teman-teman. Nah, demikian ya teman-teman sharing kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.